wawasan kita tentang transformasi ke-NW-an dari zaman ke zaman, istilahnya Profesor Dr. Haji Fahrul Razi, dari konteks ke konteks yang tidak pernah habis-habisnya. NW selalu bisa menginspirasi tidak saja bagi jamaahnya, tetapi bangsa dan bahkan bagi dunia. Konteks dan ulasannya itu sudah sangat banyak dikaji, diteliti oleh para cendekia Nahdlatul Wathon, termasuk juga oleh Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, Profesor Dr. Kiai Haji Fahrul Razi Dahlan MA. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama menyimak, mendengarkan dengan baik kajian ke-NW-an yang akan disampaikan secara langsung oleh Profesor Dr. Haji Fahrul Razi Dahlan MA, Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Wathon. Kepada beliau di Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi guril mayamin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrid an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syurahfal wa ayyidna datallatan bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Yang mulia, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita ta'zimi Rais Am Dewan Mutasyar Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, Putri pendiri organisasi Nahdlatul Wathon, Ummuna Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid, beserta seluruh jajaran Dewan Mutasyar Pengurus Besar Nahdlatul Wathon yang saya muliakan, yang amat mulia, terhormat dan kita ta'zimi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani LCMPDI. Mudah-mudahan beliau tetap dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, ketaatillah dalam rangka mengembangkan visi misi organisasi Nahdlatul Wathon li'ila'i kalimatillah wa izzil Islam wal muslimin fi anha'il alam. Amin Allahumma amin. Beserta seluruh jajaran pengurus Nahdlatul Wathon dimanapun berada. Seluruh pengurus wilayah Nahdlatul Wathon yang bergabung di acara pelantikan pengurus wilayah Nahdlatul Wathon Gorontalo, pengurus wilayah Nahdlatul Wathon Papua, pengurus wilayah Nahdlatul Wathon Provinsi Sumatera Utara, pengurus pelantikan pengurus wilayah Nahdlatul Wathon Sumatera Sulawesi Barat, dan seluruh unsur-unsur panitia, unsur pengurus pimpinan badan otonom, pimpinan lembaga Nahdlatul Wathon, pimpinan pondok pesantren yang hadir dalam agenda joint meeting pada kesempatan ini yang saya muliakan. Ringkasnya, hadirin hadirat nahdien nahdiyat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada momentum yang luar biasa hari ini, momentum bersejarah, momentum yang masuk dalam agenda-agenda perjuangan Nahdlatul Wathon adalah pelantikan pengurus wilayah Nahdlatul Wathon. Atas nama Sekretaris Jenderal Pengurus Nahdlatul Wathon tentu terus berkomunikasi, berdialektika, berdialog dengan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Wathon Papua, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Wathon Sumatera Utara, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Wathon Gorontalo, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Wathon Sulawesi Barat, dan seluruh pengurus wilayah Nahdlatul Wathon se-Indonesia, yang momentum ini adalah momentum kita ijtima', momentum kita berkumpul, ijtima' dalam satu visi misi, ijtima' berkumpul, bersua, berdialektika menuju satu visi misi organisasi Nahdlatul Wathon, yaitu li'ila'i kalimatillah wa izzil Islam wal muslimin, untuk meninggikan, merafa'kan yaitu kalimat-kalimat Allah dan kejayaan umat Islam di seantero dunia. Itulah misi-misi besar Almarhumlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid di dalam mendirikan
organisasi Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya muliakan, dalam momentum singkat ini, izinkan saya menyampaikan pesan-pesan Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid sebagai pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. Beliau mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama ini tepatnya tanggal 1 Maret 1953. Itu adalah organisasi resmi yang didirikan oleh Almarhumullah Bapak Maulana Syekh. Organisasi yang disahkan oleh Almarhumullah Bapak Maulana Syekh. Organisasi yang diwariskan kepada kita semua, murid, cucu, semuanya, kita abituren, pencinta, diwariskan satu organisasi oleh Almarhumullah Bapak Maulana Syekh, yaitu organisasi Nahdlatul Ulama. Organisasi Nahdlatul Ulama sebagai sebuah embrio perjuangan Almarhumullah Bapak Maulana Syekh yang hari ini kita sebar luaskan visi misi beliau ke seantero ya dunia, khususnya kita di Indonesia, terus menerus melakukan visi perjuangan itu dengan melantik semua anggota-anggota pengurus dimanapun beliau itu berada. Alhamdulillah wa syukurillah. Pesan beliau di dalam perjuangan itu ada trilogi perjuangan yang harus menjadi kata kunci dalam berjuang. Trilogi perjuangan inilah yang sangat syamil, kamil, jami'. Sangat universal trilogi perjuangan itu. Saya kira hanya Nahdlatul Ulama punya tagline trilogi perjuangan. Trilogi perjuangan itu adalah ikhlas. Ada kata keikhlasan. Ada yakin, ikhlas, istiqomah. Pertama, Maulana Syekh memulai dari sebuah prinsip keyakinan. Kenapa tidak mulai dari yang lain? Maulana Syekh berangkat dari prinsip keyakinan. Bahwa di dalam berjuang, hanya keyakinanlah yang menyebabkan orang itu mencapai derajat kemuliaan. Syekh Amin Al-Kurdi di dalam kitab Tanwirul Qulub memberikan penjelasan bahwa orang yang memiliki derajat keyakinan yang tinggi, maka itulah termasuk arfa'ud darajat. Adalah derajat yang paling tinggi adalah orang yang memiliki keyakinan yang mulia. Maulana Syekh memberikan roh perjuangan, spirit perjuangan itu berangkat dari sebuah prinsip keyakinan. Pengurus-pengurus organisasi Nahdlatul Ulama, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, pembina organisasi Nahdlatul Ulama dimanapun berada, di saat memiliki prinsip keyakinan, maka dialah sesungguhnya orang yang akan menahodai, memimpin, memajukan sebuah etapa perjuangan. Maka di dalam Nahdlatul Ulama ada tagline yang paling spesifik adalah berangkat dari sebuah prinsip yakin. Berorganisasi adalah keyakinan. Nahdlatul Ulama memiliki berbagai macam ritual-ritual keagamaan, berbagai macam ajaran-ajaran yang semuanya terpatri dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lebih spesifik dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Maka dalam hal itu, bahwa di saat kita menjadi pengurus organisasi Nahdlatul Ulama, prinsip keyakinan inilah. Sehingga Allah SWT memberikan keyakinan kepada kita sekalian adalah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, sembahlah Tuhanmu sampai keyakinan itu datang. Bahkan kematian itu dinisbahkan dengan prinsip keyakinan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin ay al-maut. Artinya bahwa berprinsip dalam perjuangan itu adalah sampai totalitas. La nisfa, tidak setengah-setengah. Kita totalitas. Udkhulu fi Nahdlatul Ulama kafah. Masuklah di dalam organisasi Nahdlatul Ulama secara totalitas. Itulah prinsip yang pertama, adalah yang dihadirkan oleh Almarhumullah Bapak Maulana Syekh adalah prinsip keyakinan. Maulana Syekh pulang dari Madrasah As-Salatiyah, mengemban visi misi guru beliau, trio mahaguru beliau, yaitu Almarhumullah Maulana Syekh Hasan Muhammadil Masyad, Almarhumullah Maulana Syekh Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi, Almarhumullah Maulana Syekh Salim Rahmatullah. Itulah mahaguru beliau yang selalu menjadi buah bibir beliau di saat mengajarkan kita dulu di Ma'had Darul Quran wal Hadis, menyebutkan 3 mahaguru beliau. Meskipun guru-guru beliau yang banyak yang lain, tapi inilah mahaguru beliau yang selalu beliau sebut, yaitu Maulana Syekh Hasan Masyad, Maulana Syekh Sayyid Amin Al-Qutbi, Maulana Syekh Salim Rahmatullah radhiyallahu anhum wa rahamahum. Itulah beliau mengemban visi misi beliau
Ya, Zainuddin, silakan kau pulang ke Lombok, perbaiki umatmu, perbaiki akhlak bangsamu, dan dirikanlah sebuah lembaga, ya, pendidikan organisasi. Inilah, ya, visi perjuangan Al-Mu'affar Malaysia adalah berangkat dari keyakinan. Keyakinan akan sebuah hasil perjuangan. Maka di saat kita berjuang, berangkatlah dari keyakinan. Jika ada keraguan, maka kegagalanlah yang kita akan raih. Maka itulah obat resep yang paling mujarab yang Maulana Syekh hadirkan kepada kita pejuang Nahdlatul Ulama adalah prinsip keyakinan. Mungkin kita tak punya apa-apa, mungkin kita tak berada, tapi kita memiliki keyakinan. Inilah obat injeksi yang paling mujarab bagi seluruh kadar perjuangan Nahdlatul Ulama. Maka wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai keyakinan itu datang secara totalitas. Nahdlatul Ulama memiliki tagline yang dihadirkan oleh Al-Mu'affar Malaysia adalah keyakinan. Saya menyambut baik statement-statement dari kiai kita dari Sumatera Utara, Masya Allah, tabarakallah, punya keyakinan untuk menyebarkan Nahdlatul Ulama di Sumatera Utara. Insya Allah kita bersinergi dengan ormas-ormas Islam yang lain di situ. Ada Al-Wasliyah di Sumatera Utara, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, dan ormas-ormas Islam yang lain. Mari kita bersatu padu, mari kita bergandeng tangan untuk saling menyebarkan fastabiqul khairat, Nahdlatul Ulama fil khair, Nahdlatul Ulama fastabiqul khairat. Nahdlatul Ulama berada dalam prinsip-prinsip menyebarkan kebaikan, universalitas kebaikan yang disebarkan kepada seluruh elemen masyarakat. Kemudian Nahdlatul Ulama memiliki konsep fastabiqul khairat, berkompetisi dalam meraih kebaikan. Saya berharap, ya, terutama ketua pengurus Nahdlatul Ulama tentu berharap kepada kita semua pengurus Nahdlatul Ulama memiliki prinsip yang pertama adalah keyakinan. Yakinlah di dalam berjuang. Waman tayakkana bi jihadihi fi Nahdlatul Ulama nalal barokah. Nah, ini Maulana Syekh Rinistani mengingatkan gitu. Siapa saja yang punya keyakinan berjuang di Nahdlatul Ulama pasti mendapatkan keberkahan. Waman tayakkana bi jihadihi fi Nahdlatul Ulama nalal barokah. Siapa saja yang yakin akan perjuangan Nahdlatul Ulama, maka dia akan meraih keberkahan itu. Ini prinsip dasar kita untuk memompa semangat perjuangan kita adalah keyakinan, yakin. Yang kedua, secara singkat ingin saya jabarkan adalah ikhlas. Ikhlas menjadi lambar, menjadi penjahit semua keyakinan tadi. Di saat kita berjuang, tentu ya segala awaik, rintangan, ya cobaan pasti akan kita hadapi di dalam tengah perjuangan. Maka keikhlasanlah yang akan melambari, yang akan menghiasi dalam seluk-beluk perjuangan kita. Maka Maulana Syekh di dalam banyak wasiat beliau, dari wasiat Rungan Masa, ya banyak menjelaskan tentang konsep keikhlasan. Maka konsep keikhlasan itu sesungguhnya ada pada muara sami'na wa ta'na. Di saat kita sami'na mendengar dengan pikiran, mendengar dengan logika pikiran, mendengar dengan keyakinan, mendengar dengan keikhlasan, maka akan melahirkan sebuah prinsip ata'na, ketaatan totalitas. Maka berangkatlah dari keikhlasan untuk menerima perjuangan itu. Maka tagline perjuangan yang dihadirkan oleh Al-Mu'affar Malaysia adalah ikhlas. Mukhlishina lahuddin hunafa'a. Maka orang-orang yang mampu mengupgrade keyakinan, mengupgrade derajat keagamaannya adalah orang yang mampu memiliki keikhlasan totalitas terhadap perjuangan, keyakinan totalitas dan keikhlasan totalitas kepada ruh-ruh perjuangan yang sedang dijalaninya. Ini prinsip dasar yang dihadirkan oleh Bapak Maulana Syekh. Yang ketiga adalah al-istiqomah. Istiqomah. Kenapa ini dihadirkan nomor 3 oleh Bapak Maulana Syekh? Seling Bapak Maulana Syekh menyebut al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Istiqomah, disiplin, continue, ya, terus berkesinambungan, tanpa menyerah, tanpa mengalah, tanpa pernah ya pesimis dalam perjuangan. Itu makna istiqomah. Maka sesungguhnya Maulana Syekh cukup memberikan kita obat mujarab dalam perjuangan itu adalah memupuk keyakinan, mempertebal keikhlasan, dan memperkokoh keistiqomahan. Itulah prinsip dasar ya, yang dihadirkan oleh Al-Mu'affar Syekh pada kita sekalian. Artinya bahwa kalau orang yang istiqomah pasti dia sabar. Maka tidak perlu tambah-tambah lagi. Ada yang menambah, yakin, ikhlas, istiqomah, sabar. Enggak, Maulana Syekh sudah menyebutnya. Begitu, likulli man istaqoma faqad sabara. Setiap orang yang sabar,
orang yang istiqomah pasti sabar. Tapi belum tentu orang yang sabar itu istiqomah. Coba. Tuh. Setiap orang yang istiqomah pasti memiliki sifat sabar. Tapi belum tentu orang yang sabar memiliki sifat istiqomah. Makanya cukup Maulana Syekh menyebutnya trilogi perjuangan. Kalau ditambah-tambah lagi ya bukan trilogi namanya. Ya. Jadi yakin, ikhlas, istiqomah. Man istaqomah. Orang yang istiqomah. Di dalam konsep Quran, Masya Allah, tabarakallah. Maulana Syekh menggabungkan syamil, kamil, jami' dalam ruh. Ya, resep perjuangan yang dihadirkan oleh Maulana Syekh kepada kita sekalian. Saya kira ini menjadi statement sekaligus menjadi vitamin dalam perjuangan kita, yaitu memupuk keyakinan. Mari beryakin di dalam berorganisasi. Jika Anda yakin kepada Zainuddin, maka Anda akan mendapatkan keberkahan. Dia yakin kepada Nahdlatul Ulama, kita akan dapatkan keberkahan. Masya Allah, tabarakallah. Nahdlatul Ulama dihadirkan oleh Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zuin Abdul Majid untuk menyebarkan intisyari Nahdlatul Ulama, menyebarkan Nahdlatul Ulama di seantero dunia. Wansyur wahfal wa ayyid Nahdlatul Ulama fil alamin, termasuk alhamdulillah di Sulawesi, di Sumatera, kemudian di Gorontalo, kemudian di Papua, alhamdulillah. Terima kasih semua seluruh para pejuang-pejuang Nahdlatul Ulama. Insyaallah Maulana Syekh Zainuddin Atsani akan terus membantu memberikan kita ruh spirit perjuangan sebagai pelanjut organisasi Nahdlatul Ulama yang dihadirkan oleh Maulana Syekh Zainuddin Awal. Ya, dalam terminologi Nahdlatul Ulama itu jangan lupa bahwa ada Zainuddin Awal dan ada Zainuddin Tsani. Ya, dan ada Zainuddin Salis terusnya. Itu adalah tradisi sanad ilmu, sanad barokah, sanad nahdiyah yang dihadirkan dalam terminologi Nahdlatul Ulama. Sekali lagi ini yang dapat saya sampaikan karena sudah terlalu sore, mungkin di Papua sudah hampir malam, ya. Maka ini yang menjadi spirit perjuangan kita. Sekali lagi organisasi Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang bergerak dalam trilogi pergerakan, yaitu pendidikan sosial dan dakwah, kemudian dilambari dengan injeksi obat mujarab, yaitu yakin, ikhlas, dan istiqomah. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masyaallah. Terima kasih. Kita sampaikan kepada Sekjen PBNW Profesor Dr. Tuan Guru Haji Fahrul Razi Dahlan MA yang telah memberikan materi penguatan ke NW-an